Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan bagaimana salah satu anggota biasa dari Visur yang bernama Jin Eun-sai sedang mencoba membantu pelarian Jaehwan. Eun-sai tampaknya tidak kelelahan sama sekali setelah melawan Yihan dan seluruh pasukan aliansi yang dikirim. Setelah cukup lama sejak awal kemunculannya, akhirnya kita diperlihatkan seberapa kuat anggota biasa dari Visur yang merupakan seorang awakener. Kekuatan Eun-sai juga membuatnya dengan mudah bisa mengambil time cup yang dipegang oleh Yihan. Eun-sai juga mengatakan, mau seberapa lama atau sekuat apapun pengikut berlatih, mereka tidak akan pernah bisa menjadi seorang dewa. Yihan membalas perkataan Eun-sai dengan mengatakan, tahu apa awakener seperti Visur yang melakukan tindakan apapun seenaknya dan menentang sistem. Eun-sai yang mendengarnya dengan santai menjawab, jika Yihan rupanya orangnya sangat emosian, hanya dengan sedikit provokasi. Yihan yang marah menyuruh pasukan aliansi yang tersisa untuk menyerang Eun-sai karena sedari tadi mereka hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apapun. Pasukan aliansi yang ketakutan tidak ada pilihan lain selain menuruti perintah Yihan untuk menyerang Eun-sai meskipun mereka tahu akan kalah. Eun-sai dengan mudahnya langsung menyerang pasukan aliansi yang datang menyerangnya dengan tendangan dengkulnya. Runat yang melihat bagaimana Eun-sai begitu kuat menghabisi pasukan aliansi hanya bisa terdiam tanpa melakukan apapun. Eun-sai juga rupanya tidak hanya berniat untuk menghabisi pasukan aliansi. Pasalnya, ia terlihat melemparkan pasukan aliansi ke kawah gunung untuk mempercepat laju letusan gunung berapi. Melihat progresnya yang sudah hampir selesai, membuat Eun-sai merasa jika sebentar lagi gunung ini akan meletus dan terlihat banyak sekali pasukan aliansi yang kalah hanya dengan melawan satu orang awakener. Runat yang melihatnya tentunya tidak menyangka jika kekuatan seorang awakener bisa digunakan untuk melawan satu batalion aliansi. Runat berpikir apakah masih ada orang kuat lainnya di metaverse yang memiliki kekuatan seperti itu selain dari 6 dewa metaverse dan penasaran bagaimana perbandingan kekuatan mereka dengan Jaehwan. Melihat pasukan aliansi yang ketakutan sambil gemetaran, membuat Eun-sai menanyakan apakah mereka masih ada niatan untuk bertarung karena sebaiknya mereka menyerah saja. Dikala Eun-sai sedang sibuk berbicara dengan pasukan aliansi sambil memainkan time cup, Andersen melihat ada celah bagi dirinya untuk mencuri time cup. Andersen dengan bangganya bisa terbang dan mengambil time cup dari Eun-sai. Tapi itu membuat Eun-sai menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Andersen mengatakan, apakah bocah Visur itu melihat kehebatannya sambil memamerkan dirinya adalah Nugget Andersen. Dan itu membuat Eun-sai jadi kesal dengan mereka berdua. Namun ketika mereka akan bermain kejar-kejaran, Eun-sai menyadari akan adanya bahaya yang datang bersamaan dengan perubahan cuaca ini. Di atas langit yang gelap, muncul sebuah kilatan petir berwarna emas yang tampaknya seperti terbelah oleh sebuah skill, atau bisa dibilang ada orang kuat yang akan datang untuk membantu pasukan aliansi. Seperti yang kalian ingat, sebelum Yihan dan Varys mengejar kelompok Jaehwan, Yihan mengatakan jika seseorang yang berasal dari aliansi akan menyusul mereka. Orang itu tidak lain adalah Shining Spear bernama Galatheon dari Moke Aliansi, serta merupakan salah satu dari 6 dewa kuat metaverse ranking kelima. Dan Galatheon mengatakan sebaiknya Visur menyingkir saja karena ini bukan urusan mereka.
Andersen yang tampaknya kena mental tentunya terkejut karena tak menyangka jika Galateon akan langsung datang dengan sendirinya. Sebuah sinar cahaya kemudian muncul dan itu membuat Eunse menyadari akan hal buruk yang akan terjadi. Eunse memberikan aba-aba pada Andersen dan Runat untuk segera lari dari sini karena orang itu sedang mengeluarkan serangannya. Dari atas langit, sebuah serangan tombak raksasa yang berasal dari Galateon mulai meluncur ke arah Eunse dan Eunse menyuruh Runat dan Andersen untuk segera menyingkir dari sini. Serangan itu memiliki dampak yang tidak main-main karena hanya dengan sekali serangan tombak Galateon saja, ledakannya hampir sama besarnya dengan gunung berapi itu. Runat dan Andersen beserta Yi-Han juga harus terhempas karena dampak serangan Galateon yang berfokus untuk menghajar Eunse dalam sekali serang. Serangan itu membuktikan bahwa kekuatan dari salah satu 6 dewa kuat metaverse bukanlah hal yang bisa diremehkan, dan pantas saja para kultivator tidak berani untuk masuk ke Abyss. Tapi tampaknya Eunse masih bisa menahan serangan Galateon menggunakan skill bentuk kelimanya dan mengatakan jika ia baru pertama kali merasakan kekuatan dari salah satu 6 dewa metaverse yang sepertinya tidak sekuat apa yang dibayangkannya. Eunse berkata jika ia berpikir kekuatan mereka setara dengan keduanya, tapi rupanya tidak. Dan ia penasaran apakah itu karena Galateon hanyalah sebuah boneka saja. Galateon mengatakan jika semua dari 6 dewa metaverse bertarung menggunakan boneka. Itulah kenapa mereka tidak ada bandingnya karena mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Galateon menambahkan, tidak peduli sekuat apapun Visur, ia tidak akan membiarkan mereka berbuat seenaknya. Tapi Eunse membalas jika ia tidak ada rencana untuk kalah pada sebuah boneka yang cuma dikendalikan. Di sisi lain, Andersen dan Runat sedang berlari menuruni gunung berapi setelah sebelumnya mereka terpental karena dampak serangan Galateon. Sebelum Runat dan Andersen melarikan diri, Eunse mengatakan pada mereka untuk terus berlari apapun yang terjadi. Eunse ingin agar mereka berdua pergi ke lantai 7 dan mencari Blackmon Inn karena di sana ada seseorang yang akan membantu mereka. Runat yang meskipun kelelahan mencoba untuk terus berlari tanpa henti, tapi selagi berlari, sebuah serangan sepertinya sedang menuju ke arah Runat. Serangan itu berasal dari Yi-Han yang ingin menghentikan Andersen dan Runat karena ia berencana untuk mengambil time cup yang dibawa mereka. Andersen menanyakan kenapa Yi-Han sangat tega melakukan hal ini. Tapi Yi-Han mengatakan pada Andersen jika Yi-Han yang mereka kenal bukanlah Yi-Han yang mereka kenal dulu. Andersen memohon pada Yi-Han agar membiarkan mereka pergi dan ia menanyakan kenapa Yi-Han jadi seperti ini meskipun ia tidak tahu alasan kenapa Yi-Han bergabung dengan aliansi. Yi-Han ingin agar time cup itu diserahkan padanya jika tidak ingin mati, karena ia akan membiarkan mereka berdua bebas pergi kemanapun. Selain itu, ia juga akan menjamin keselamatan Ethan. Andersen menanyakan bagaimana ia bisa mempercayainya, dan Yi-Han bersumpah atas nama Hex Circle, tapi kemudian ia berubah sumpah atas nama Ethan. Yi-Han mengatakan jika Andersen masih keras kepala, maka ia akan mengambilnya secara paksa. Varys yang datang menanyakan apa yang sedang dilakukan Yi-Han, karena mereka tidak bisa bersantai lagi dan harus segera mengambil time cup karena Galateon sudah menunggu mereka. Yi-Han mengatakan untuk tidak perlu khawatir tentang hal itu, dan Varys menanyakan kenapa. Sambil memberikan serangan yang membuat lubang di tengah tubuh Varys, Yi-Han mengatakan jika mereka tidak akan menyerahkan time cup itu pada aliansi. Andersen dan Runat yang melihatnya tentunya kebingungan dengan apa yang baru saja dilakukan Yi-Han pada rekannya.
God of Drawing sangat marah karena bonekanya telah dibunuh. Dan beberapa dewa lainnya juga memberikan respon terkejut karena tak menyangka dengan tindakan yang dilakukan Yi-Han. Yi-Han mengatakan jika ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan Anderson menanyakan apa yang sedang direncanakan oleh Yi-Han. Dengan memasang wajah yang sangat menyebalkan, Yi-Han mengatakan jika ia tidak menginginkan Ethan, melainkan ia mau melahap Jae-hwan dan menjadi seorang awakener. Anderson menanyakan apakah Yi-Han sudah lupa dengan sumpahnya 500 tahun lalu untuk menciptakan dunia di mana manusia dan dewa bisa hidup setara. Yi-Han mengatakan jika tikus dan kucing tidak bisa berteman dan hanya ada satu cara bagi tikus untuk berteman dengan kucing, yaitu dengan menjadi tikus yang sekuat kucing. Anderson mengatakan jika Yi-Han hanyalah proksi dan tidak bisa melakukan Tree of Instrument God seperti yang dilakukan dewa lain. Yi-Han mengingatkan jika dirinya tidak hanya belajar cara membuat boneka dari Ethan. Jadi harusnya Anderson sadar dan ia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Yi-Han memberikan pilihan pada Anderson. Apakah Anderson ingin menyelamatkan pengikutnya di sana atau memberikan awakener yang berada di dalam time cup itu? Anderson yang mendengarnya tentunya sangat syok dengan pilihan itu karena mengingatkannya akan tragedi 500 tahun lalu di mana ia kehilangan semua pengikutnya.